Baik, sembari menunggu seluruh peserta yang hadir untuk semuanya bergabung bersama InfoSession mengenal lebih dekat 1 jam bersama dengan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, kami akan memutarkan sebuah video untuk Anda. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, para Wakil Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, para Koordinator Program Studi, para Ketua dan Sekretaris Departemen, para Guru Besar, serta para pengajar di lingkungan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, dan tentunya para mahasiswa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dari Surabaya. Saya menyiarkan langsung ini dari Airlangga Convention Center, di mana home base kegiatan Airlangga Education Expo 2021 dilaksanakan. Senang sekali saya bisa menyapa para calon ksatria Airlangga, para Bapak Ibu guru, para wali murid yang mendampingi putra-putrinya yang ingin mencari sekolah lanjutan, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Kami hadir untuk Anda dalam acara hari ini 1 jam lebih dekat mengenal Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Yang hadir di sini tentunya bukan hanya dari Surabaya, tapi ada dari daerah lainnya. Terpantau banyak sekali dari luar Pulau Jawa yang juga hadir mengikuti live session yang dari Uner Channel, YouTube Uner Channel Universitas Airlangga. Teman-teman yang sudah hadir, saya akan mengajak Anda untuk berkenalan langsung dengan Pak Dekan dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Saya sapa dulu di sini ada Prof. Dwi Setiawan. Selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Selamat sore. Apa kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah, sehat semuanya. Oke, Prof, monggo perkenankan untuk memperkenalkan jajaran dekanat yang PMM juga sekaligus menyapa para peserta yang hadir untuk info session kali ini. Terima kasih Mbak Viro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat para calon ksatria Airlangga di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu calon ksatria Airlangga yang mendampingi putra-putrinya untuk mencari sekolah yang tepat, kemudian Bapak Ibu guru yang mengarahkan adik-adik untuk bisa mencari perguruan tinggi sebagai kelanjutan dari sekolah adik-adik, kemudian mungkin juga rekan-rekan
siswa dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan. Saya diamanahi sebagai Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Tentu yang saya hormati di sini sudah hadir Wakil Dekan 1, Dr. Nikmah Tusyaro. Assalamualaikum Bu Nikmah, sudah hadir di sini. Kemudian Wakil Dekan Bidang Riset, Community Development, ada Prof. Retna Absari. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Prof. Retna. Kemudian juga ada dosen-dosen yang sangat luar biasa dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, dari berbagai prodi, ada Bu Yutika, ya, kemudian ada Bu Ika, nanti beliau-beliau nanti yang akan memandu acara ini selanjutnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan calon Satria Airlangga yang saya cintai, jadi Fakultas Teknologi Maju itu merupakan fakultas yang baru didirikan. Ya, di launching pertama kali pada saat Dies Natalis Universitas Airlangga yang ke-65 tanggal 10 November tahun 2019, kemudian resmi didirikan pada tanggal 1 Mei 2020. Awalnya berbentuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin, kemudian berubah melalui surat keputusan MBA pada tanggal 1 Desember resmi menjadi Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Jadi Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin merupakan fakultas jawaban dari Pak Presiden kita, Presiden Jokowi, menyampaikan pada pidato pengukuhan sebagai Presiden yang kedua bahwa untuk 5 tahun ke depan ini, maka sumber daya manusia itu merupakan faktor yang sangat menentukan. Ya, kemudian juga ditindaklanjuti oleh Kemendikbud Pak Nadiem Makarim untuk lebih memprioritaskan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan ke depan. Tentu kita semua menyadari bahwa pada saat ini pandemi COVID-19 telah terjadi ya di seluruh dunia yang dimulai tahun lalu sampai saat ini masih belum terselesaikan. Kemudian revolusi industri 4.0 sudah di depan mata kita. Ya, revolusi industri ini diakselerasi adanya pandemi. Tentu Bapak Ibu semua menyadari bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 atau 4.0. Ya, sekarang kita menggunakan media komunikasi atau aplikasi Zoom, kemudian menggunakan media-media yang lainnya yang menghindari kontak manusia itu merupakan salah satu dari revolusi industri. FTMM hadir di situ. Ya, FTMM menjawab tantangan-tantangan itu. Tentu pimpinan universitas sudah memikirkan jauh ke depan, hal ini akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum pandemi ini berlangsung, para pimpinan universitas dalam hal ini Pak Rektor, ya, Muhammad Nasih, itu sudah bergerak dengan cepat untuk mendirikan fakultas yang baru. Jadi fakultas yang baru ini ada 5 program studi. Jadi yang pertama adalah teknik sains data, teknologi sains data, kemudian teknik robotika dan kecerdasan buatan. Yang ketiga adalah rekayasa nanoteknologi, kemudian teknik industri, dan yang keempat adalah yang kelima adalah teknik elektro. Bapak Ibu, Fakultas Teknologi Maju seperti yang saya sampaikan merupakan institusi yang akan mampu membawa anak-anak ibu, anak-anak didik, Bapak Ibu semuanya untuk bisa menghadapi tantangan pada revolusi 4.0 ini. Mau tidak mau, suka tidak suka,
hal itu sudah terjadi. Sekarang penggunaan robot, penggunaan media-media sosial itu menjadi utama. Oleh karena itu, kami berharap ya putra-putra terbaik seluruh Indonesia silahkan bergabung dengan Fakultas Teknologi Maju. Ya, kita didukung oleh dosen-dosen terbaik, ya, doktor maupun master dari seluruh dunia maupun dari universitas-universitas terbaik di Indonesia. Nanti untuk detailnya bisa ditanyakan ke dosen-dosen yang bersangkutan. Nah, kita juga didukung penuh oleh universitas dengan fasilitas yang sangat lengkap. Kita mempunyai gedung baru 10 lantai dengan peralatan dan perlengkapan yang cukup lengkap. Dengan peralatan yang modern, yang mampu menghantarkan nanti adik-adik, ya, anak-anak Bapak Ibu semuanya ini untuk siap menghadapi, siap untuk berkompetisi pada era revolusi 4.0 itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti untuk lebih detailnya ada Bu Wakil Dekan 1 yang akan menjelaskan semua proses pendidikan yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Kemudian ada Ibu Wakil Dekan 3, Prof. Rena Absari, yang punya wawasan cukup luas dalam bidang teknologi, kemudian dosen-dosen yang luar biasa yang nanti akan memenuhi keinginan Bapak Ibu semuanya untuk apapun yang ada di benak Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Kita, pimpinan dari Fakultas Teknologi Maju, siap menerima kesatria Airlangga dari seluruh Indonesia. Putra-putri terbaik, Bapak Ibu, siap untuk berproses di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sangat Prof. Dwi Setiawan untuk sambutannya yang biasa. Ini sudah menyalurkan energi semangatnya bahwa memang kesempatan karir, kesempatan peluang di masa depan terkait Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin ini masih sangat terbuka dan menjawab tantangan di masa depan di mana era sekarang ini digitalisasi dan sebagainya ini sudah tidak bisa dihindari, bahwa memang seperti yang kita ketahui bahwa mereka-mereka lah yang beradaptasi dengan teknologi yang sekarang yang akan bertahan. Tentunya ini akan menjawab kegalauan teman-teman kalau misalnya ingin cari jurusan apa sih yang pas buat saya yang bisa menjawab tantangan zaman saat ini. FTMM hadir untuk Anda untuk lebih kenal lebih dekat. Dan akan ada pemaparan lebih lanjut terkait prodi yang ada di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin yang akan disampaikan oleh salah satu dosen terbaik di FTMM yaitu Ibu Yustika. Halo Ibu, silakan. Halo Mbak, selamat sore semuanya. Selamat sore, silakan Ibu. Oke, sebentar, saya share screen dulu. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dwi, Bu Nikma, Prof. Retna, dan Pak Imron karena sudah memberikan kesempatan untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu Guru, calon mahasiswa, dan juga Bapak Kepala Sekolah yang hadir. Saya lihat di pesertanya itu cukup bervariasi, dan orang tua mahasiswa juga, calon mahasiswa. Untuk sesi saya ini, saya berikan nama One Step Closer to 5 Program Studi Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Tadi sudah sempat disinggung oleh Prof. Dwi mengenai apa saja sih 5 program studi yang ada di FTMM UNER. Sebelumnya, saya Yutika Amelia Effendi, saya dosen di FTMM UNER, lebih tepatnya di program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Kita langsung saja mengintip apa saja sih 5 program studi, kemudian apa sih keunggulan-keunggulan dari 5 program studi yang ada di FTMM UNER, dan juga profil lulusannya seperti apa, karena pasti itu yang ingin diketahui oleh adik-adik calon mahasiswa, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, dan juga orang tua calon mahasiswa. Yang pertama adalah teknologi sains data. Dari namanya saja teknologi sains data, pasti akan fokus pada penerapan sains data, atau mungkin adik-adik calon mahasiswa ini lebih familiar dengan yang namanya data science.
Nah, data science atau sains data di bidang kesehatan, sosial, komunikasi, industri, bisnis, dan finansial. Jadi hampir di semua scope itu akan menggunakan teknologi sains data ini. Lalu bagaimana dengan keunggulannya? Data science ini adalah jurusan yang sedang hits tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, internasional, data science. Data science atau teknologi sains data yang ada di FTMM UNER ini adalah yang pertama di Indonesia. Karena sedang hits, otomatis prospek kerjanya ke depan akan semakin banyak. Karena namanya saja kita mengolah data, menganalisis data. Bagaimana data tersebut akan menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi, institusi, ataupun UMKM untuk bisa merencanakan bisnisnya ke depan itu akan seperti apa. Apakah ada kecurangan, apakah harus ada strategi yang kita butuhkan. Nah, itu akan berlandaskan kepada data. Atau mungkin adik-adik sudah kenal dengan namanya atau istilahnya itu big data. Nah, itulah nanti yang akan dipelajari di program studi ini. Untuk profil lulusannya, teknologi sains data ini, nama jurusannya adalah data science, profil lulusannya akan menjadi seorang data scientist atau ilmuwan data. Tidak hanya data scientist, bisa konsultan analis data, bisa entrepreneur atau wirausahawan, manajer. Mau lanjut S2, S3, sangat bisa menjadi akademisi dan peneliti. Kemudian selanjutnya teknik robotika dan kecerdasan buatan. Nah, dari nama jurusannya ini sudah terlihat kalau integrasi antara robotika atau robotics dan kecerdasan buatan. Mungkin kecerdasan buatan tidak terlalu familiar, atau mungkin adik-adik lebih familiar dengan artificial intelligence atau AI. Nah, itu. Jadi gabungan atau integrasi antara robotika dan kecerdasan buatan ini nanti akan menghasilkan sistem yang cerdas atau otonomous, otomatis, cerdas, yang akan bisa berguna untuk institusi ataupun organisasi ataupun perusahaan terkait. Apa sih keunggulannya dari teknik robotika dan kecerdasan buatan FTMM UNER ini? Prodi ini adalah program studi sarjana pertama di Indonesia yang menggabungkan robotika dan kecerdasan buatan sekaligus. Jadi berintegrasi, berkolaborasi. Di universitas lain, itu biasanya robotika, ya prodi robotika. Kecerdasan buatan, prodi kecerdasan buatan. Atau materi robotika itu diberikan misalkan di prodi teknik elektronika, nanti ada mata kuliah robotika, misalkan seperti itu. Kecerdasan buatan juga diberikan misalkan di mata kuliah program studi sistem informasi atau computer science, seperti itu. Di UNER, robotika dan kecerdasan buatan dijadikan satu, berkolaborasi bagaimana caranya menghasilkan sistem atau robot yang cerdas dan otomatis. Profil lulusannya seperti apa? Tenaga ahli otomasi industri, tenaga ahli kecerdasan buatan. Jadi untuk yang ingin bekerja di Gojek misalkan, Bukalapak, atau Traveloka, sesuatu seperti itu yang ada divisi kecerdasan buatannya juga bisa. Kemudian tenaga ahli robotika pastinya, tenaga ahli pengembang perangkat lunak atau software development, manajer, wirausahawan, akademisi, dan peneliti, bagi yang ingin lanjut S2 dan S3. Kemudian untuk program studi ketiga adalah rekayasa nanoteknologi. Dari namanya, rekayasa nanoteknologi, jurusan ini akan fokus pada pengembangan nanoteknologi atau nanomaterial pada bidang medis, energi, lingkungan, industri, dan juga komputasi. Apa sih keunggulannya rekayasa nanoteknologi FTMM UNER dibandingkan universitas lain? Rekayasa nanoteknologi ini adalah jurusan pertama juga untuk jenjang sarjana atau S1 yang mempelajari nanomaterial. Jadi di universitas lain yang ada di Indonesia itu adanya jenjang magister, doktor. Nah, di UNER ini untuk jenjang sarjana sudah ada jurusannya rekayasa nanoteknologi. Mungkin adik-adik calon mahasiswa bingung, apa sih nanomaterial itu? Apa sih nanoteknologi itu? Saya berikan contoh sederhana. Dulu mungkin waktu adik-adik belum lahir bahkan itu ukuran PC, ukuran komputer itu besar. Mungkin setinggi lemari atau sebesar lemari TV mungkin atau kamar tidur atau ruang tamu. Nah, seiring berjalannya waktu, adanya teknologi
Sekarang ukuran PC, ukuran laptop, ukuran komputer itu sudah semakin kecil, semakin tipis, bisa dibawa kemana-mana. Yang dulunya ukurannya misalkan 30 cm, sekarang sudah 5 cm saja sudah cukup, seperti itu. Nah, itulah yang akan dipelajari di rekayasa nanoteknologi. Profil lulusannya, peneliti, supervisor, konsultan, entrepreneur atau wirausahawan, manajer. Kalau mau lanjut studi S2 dan S3 juga sangat bisa. Untuk jurusan keempat, ada teknik elektro. Mungkin adik-adik calon mahasiswa, Bapak Ibu guru sudah familiar, sangat familiar dengan teknik elektro. Teknik elektro menjadi jurusan teknik favorit hampir di setiap tahun, karena merupakan prospek kerjanya yang cukup luas, yang sangat luas. Jadi, memang teknik elektro ini akan fokus pada pengembangan sistem tenaga listrik, instrumentasi, sistem energi. Jadi teknik elektro ini kalau dalam SNMPTN, SBMPTN ini memang top teknik seperti itu. Untuk keunggulannya, apa sih? Teknik elektro ini sudah banyak di universitas-universitas lain. Apa sih keunggulannya teknik elektro FTMM UNER ini dibanding dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia? Selain mempelajari tadi sistem listrik, sistem kontrol, instrumentasi, energi, Prodi Teknik Elektro FTMM UNER ini fokus pada rekayasa cerdas energi terbarukan. Jadi ada kekuatan teknik elektro tersendiri di FTMM UNER. Untuk profil lulusannya bisa menjadi tenaga ahli bidang teknik ketenaga listrikan, tenaga ahli bidang sistem kontrol, manajer, wirausahawan, akademisi, dan peneliti untuk yang ingin melanjutkan studi ke jenjang master ataupun doktor. Kemudian program studi yang terakhir yaitu teknik industri. Teknik industri adalah teknik yang setiap tahunnya itu digemari oleh calon mahasiswa, menjadi jurusan teknik top di hampir semua universitas yang ada teknik industri. Jadi memang teknik industri ini fokus pada desain, perbaikan, implementasi sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, bahan-bahan, informasi, peralatan, dan juga energi. Tapi, apa sih keunggulannya kita, teknik industri FTMM UNER ini, dengan teknik industri yang ada di universitas lain? Prodi teknik industri yang ada di FTMM UNER ini tidak hanya fokus pada bidang manufaktur dan sistem engineering atau rekayasa sistem, tapi kita juga berkontribusi pada bidang health service atau health science. Seperti yang adik-adik calon mahasiswa ketahui, Bapak Ibu guru dan orang tua wali murid, Universitas Erlangga ini kuat atau punya potensi kekuatan besar di health science. Maka teknik industri untuk di FTMM ini juga akan mensupport health science tersebut di bidang teknologinya. Jadi tidak hanya manufaktur dan sistem engineering, tapi juga health service atau health science-nya. Profil lulusan bisa technical engineer, manajerial, entrepreneur, konsultan, supervisor. Untuk yang ingin lanjut studi ke S2, S3 dalam negeri maupun luar negeri, bisa ambil industrial engineering, bisa jadi akademisi dan juga peneliti. Itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas tentang 5 program studi yang ada di FTMM UNER. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, lebih spesifik, lebih detail, boleh, monggo, silahkan. Ke media sosial kita DM ke Instagram boleh, mention lewat Twitter boleh, lihat video yang ada di YouTube channel UNER juga, FTMM UNER juga boleh, atau yang malu-malu mungkin ingin privasinya lebih terjaga lewat WhatsApp atau mau kirim email juga kita akan berusaha untuk membalas secepat mungkin. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Viro. Waalaikumsalam Ibu Yutika. Bahkan tadi Bu Yutika baru assalamualaikum aja pertanyaannya udah banyak yang masuk dari teman-teman siswa ini ya. Memang bahwa teman-teman yang hadir di sini itu adalah memang yang berniat ingin masuk ke FTMM. Karena terlihat dari pertanyaannya yang sudah ditaring oleh Gatekeeper, baik dari YouTube channel maupun yang ada di chat Zoom saat ini, memang pertanyaannya sangat menjurus terkait akreditasi, kemudian profil lulusan, dan kemudian prospeknya kerjasamanya dengan universitas di luar negeri. Berarti ini memang sangat luar biasa ya Bu ya, siswa-siswi yang hadir ini dan juga para orang tua murid. Seperti yang disampaikan Bu Yutika ya teman-teman, untuk pertanyaan boleh dituliskan di
chat box yang ada di Zoom atau di live chat yang ada di UNER YouTube channel Universitas Airlangga Official. Teman-teman bisa tanya langsung, nanti disampaikan kipernya untuk saya teruskan kepada para narasumber yang hadir untuk sesi kali ini. Dan ini teman-teman mungkin yang sempat 2020 kemarin melihat salah satu film Korea yang hype banget, startup salah satunya ya Bu ya. Ini banyak sekali yang mengaitkan dengan teknologi maju dan multidisiplin, bahwa teman-teman kalau pengen jadi seperti Nam Dosan, Han Ji Pyong, atau misalkan Sodalmi itu memang pas banget ya kalau misalnya kuliahnya di FTMM UNER, karena memang jurusan-jurusan itu artificial intelligence, kemudian otomasi, hal-hal yang seperti itu memang sudah disiapkan oleh FTMM untuk menyaring siswa-siswi terbaik bangsa untuk menjadi salah satu pahlawan dunia seperti itu. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan yang banyak sekali, Ibu Ika, salah satu dosen juga yang prestasi di FTMM UNER, beliau akan menjelaskan apa saja sih prestasi mahasiswa yang sudah ada di FTMM UNER, meskipun baru saja FTMM ini berdiri, tapi ternyata prestasinya sudah banyak. Seperti apa? Saya undang kamu, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan. Suara saya jelas? Sedikit kecil nggih, Bu, suaranya. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini lebih baik. Oke. Selamat sore adik-adik, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di live session FTMM UNER. Suara saya jelas, Mbak Viro? Clear, Ibu. Jelas ya? Sip. Oke. Nah, saya melanjutkan penjelasan dari Bu Yutika tadi. Nah, seperti kita ketahui, FTMM ini merupakan fakultas baru di Universitas Airlangga, di mana ini fokus memang di bidang teknik dan juga multidisiplin. Nah, walaupun terbilang fakultas baru, jangan salah, untuk segi prestasi, mahasiswa FTMM ini tidak kalah dari fakultas-fakultas yang lain. Nah, FTMM adalah sebuah wadah dan juga rumah bagi siapa saja yang ingin untuk berlari maju dan juga berprestasi. Nah, dari kami tentunya sebagai dosen, kami juga sangat suportif untuk membina, kemudian juga untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, ini sebagai saya akan tampilkan beberapa data prestasi dari mahasiswa MM dari kelima prodi. Oke, saya izin untuk share screen. Oke, kita jalan-jalan ke prodi Sains Data dulu. Oke, untuk prodi Teknologi Sains Data, nah ini ada Farhan Wirakusuma dan Fadila Wilis. Nah, sebenarnya ada lagi satu dari prodi Teknik Elektro. Jadi mereka bertiga ini melalui seleksi mereka terpilih untuk mewakili universitas diadakan oleh ETUNET. Yeah. Jadi mereka bergabung dengan seluruh mahasiswa dari berbagai negara, seperti Malaysia, Jepang, dan juga Brunei. Nah, kemudian luar biasanya lagi, untuk saudara Fadila ini juga menang di ajang lomba debat bahasa Inggris kategori novice. Kemudian juga juara keempat Best Speaker Lomba Debat Bahasa Inggris 2021 yang diadakan oleh Dian Nuswantoro Universitas Semarang. Itu luar biasa mahasiswa FTMM kami. Oke, suara saya masih jelas, Mbak Viro? Sedikit kecil, Ibu. Jadi mungkin lebih didekatkan lagi mikrofonnya. Okay. Ya. Nah, ya, kemudian ada lagi dari Muhammad Reza Erfit. Ini menjadi top tim dalam National Data Science Challenge 2020. Nah, kemudian juga ada Danar Tripasya Fikri yang menjadi perwakilan dalam forum internasional yang diadakan oleh Universitas Airlangga, yaitu Airlangga International Forum. Oke, itu prestasi dari prodi Teknologi Sains Data. Oke, selanjutnya kita ke Teknik Elektro dan juga TRKB. Oke, nah dari Teknik Elektro ini ada Sigit Dani Perkasa. Ini mahasiswa baru. Ini baru 1 semester kuliah di fakultas kami, tapi sudah menjadi co-writer dan juga artikelnya sudah dimuat di jurnal internasional.
Jadi hebat dan keren. Oke. Dan juga ada Muhammad Alif, ini juara 3 lomba robot kategori transporter pada Pekan Pemuda Nasional. Nah, ini untuk juara duanya di perlombaan yang sama, ini juga dimenangkan oleh mahasiswa kami juga dari FTMM, yaitu dari Saudara Aufa Abian Fawas dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Jadi mantap jiwa. Oke. Kemudian kita jalan-jalan lagi ke teknik industri sekarang. Oke. Teknik industri ini tidak kalah keren dari prodi lain di FTMM. Nah, ini buktinya ada Maisi R. Maufiro. Nah, ini sudah menjadi ambasador KUBI, Kompetisi Umum Bahasa Indonesia 2021 untuk region Medan. Jadi mahasiswa FTMM ini selain mereka berprestasi di kancah internasional, di kancah nasional juga oke. Gitu. Oke. Kemudian ada Fajar Januar Aulia. Nah, ini juara 1 lomba podcast video Climate Cure Competition yang diselenggarakan oleh Social Renewable Energy dari Universitas 11 Maret. Jadi luar biasa, tentunya untuk hal-hal seperti ini memang butuh pemikiran-pemikiran yang kritis dan juga kreatif. Dan mahasiswa FTMM sudah mampu membuktikan untuk bisa. Ya walaupun mereka ya, suara Bu Ika menghilang. Oke. Ya, masih frozen ya Ibu. Ibu Ika masih nge-freeze. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih meskipun FTMM ini terbilang sebuah fakultas yang masih sangat muda, tapi prestasinya tidak usah ditanya-tanya. Sudah banyak prestasi yang sudah dihasilkan oleh para mahasiswa-mahasiswi yang ada di FTMM Universitas Airlangga. Oke, saya akan sembari menunggu Bu Ika untuk melanjutkan ceritanya. Yang hadir di sini bukan hanya dari dekanat, kemudian dosen, tapi ada juga para mahasiswa berprestasi dari teman-teman BEM yang sudah hadir untuk bisa berkenalan langsung dengan para calon Satria Airlangga yang ingin bergabung bersama Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Saya ingin nyapa dulu yang di sini ada seorang mahasiswa berprestasi, Harits Aufa. Halo Harits. Halo Harits. Oke. Mungkin masih ya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit Mbak Viro. Ya, Ibu, saya bergabung lagi nih. Baik. Saya lanjutkan lagi ya. Oke, silakan. Nanti kami baru ngobrol dengan mahasiswa nggih. Silakan Bu Ika. Saya lanjutkan lagi. Terakhir ini dari teknik industri ada yang terakhir itu ada Valencia berpartisipasi dalam Seoul Leadership Forum 2021. Oke, jadi di sini sebenarnya mahasiswa ini kita bebaskan untuk berprestasi di bidang apa saja. Jadi tidak terbatas di bidang sains dan teknologi saja. Jadi baik di seni, di industri kreatif, apapun itu, selama menjadi bakat dan minat mahasiswa dan juga dalam rangka mengharumkan nama baik fakultas dan universitas, kami selalu mendukung. Dan terakhir dari rekayasa nanoteknologi. Nah, ini tidak kalah hebat dan keren juga. Ada David Hadid Siddiq. Nah, ini luar biasa sekali. Ini sudah mendapatkan medali emas Olimpiade Sains Mahasiswa di bidang kimia. Jadi luar biasa. Ini tingkat mahasiswa dan guru se-Indonesia tahun 2020. Kemudian ada Agustina Octaviani. Ini juara 3 di Business Plan Competition dan menjadi finalis juga di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ada juga Akil Naufal Rizkulwa, ini terbaik 1 bidang kepemimpinan, menjadi wakil 2 juga Duta Wisata Pelajar Provinsi Jambi,
dan juga menjadi paskibraka di Provinsi Jambi. Terakhir ada Faiza Putri Adila mendapatkan penghargaan Kemenpora untuk pemuda berprestasi 2020. Oke, jadi itu data prestasi mahasiswa kami di FTMM yang bisa kami bagikan untuk adik-adik dan teman-teman semua. Harapannya kita semua bisa termotivasi untuk selalu aktif, kreatif, dan juga berprestasi. Baik, luar biasa Bu Iki. Ternyata memang nggak cuma 1 atau 2 saja yang berprestasi, dan bukan cuma hanya 1 prodi atau 2 prodi yang berprestasi, tapi semua prodi dan hampir semuanya mahasiswa berprestasi dalam turut mengembangkan, mengharumkan nama universitas. Saya juga ingin mengobrol langsung dengan mahasiswa yang sudah hadir, jadi mahasiswa ini bisa cerita langsung ya kepada para calon Satria Erlangga yang ingin memilih Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Sudah hadir di sini Harits Aufa. Harits. Oke. Apakah Harits hadir? Masih hadir juga para... Oh iya. Halo. Harits mengalami masalah dalam gangguan internetnya, Bu. Oke, baik. Oke, kalau gitu. Saya ngobrol sama tim Ormawanya nih. Ada Safardi. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Padahal saya pengennya dipanggil kakak ya, sebagai kakak tingkat, ternyata usia nggak bisa dibohongi ya, ternyata. Ya, Safardi, ini mau cerita dong gimana, kenapa sih kemudian memilih mantap kuliah di FTMM UNER? Di sini sebelumnya permisi, selamat sore. Di sini saya pertama kali waktu memilih di mana saya akan melanjutkan studi, itu banyak sekali pilihan sebenarnya. Dan fokus saya dari awal itu memang sudah teknik industri. Nah, namun di teknik industri manakah yang ingin saya ambil? Nah, dari segi banyak pilihan, itu saya memilih yang di mana berkonsep masa depan dan teknologi. Dan dulu ini namanya STMM. Jadi di mana sangat cocok sekali dengan visi saya, yaitu dengan fokus teknologi demi masa depan Indonesia. Sehingga saya cocok untuk masuk dalam sini dan saya memilih teknik industri di FTMM. Nah, dan di sini sekalian memperkenalkan diri, saya Safardi Samsa, saya dari Prodi Teknik Industri, dan saya sebagai Ketua BEM FTMM sementara. Nah, di sini sambil ngobrol-ngobrol tentang Ormawa di Universitas Airlangga ya, Bu. Jadi, sebelumnya saya jelaskan dulu di tingkat Universitas Airlangga. Nah, jadi di Universitas Airlangga itu, teman-teman, ada Ormawa yang mendukung bakat minat teman-teman. Ya, jadi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Legislatif Mahasiswa, sama Garuda Sakti. Itu the top 3 Ormawa di Universitas Airlangga. Nah, ada juga yang namanya UKM. Kalau di SMA itu namanya ekstrakurikuler. Nah, contohnya seperti UKM debat, UKM catur, kerohanian, UKM futsal, dan lain-lain. Jadi teman-teman yang masuk di FTMM bisa untuk mengikuti Ormawa yang ada di Universitas Airlangga. Nah, ini saya izin share screen dulu ya. Silakan. Jadi ini ceritanya memang nggak cuma kuliah di kelas duduk dengerin dosen ya, Safardi ya, bahwa ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan non-akademis yang bisa mendukung teman-teman beraktivitas selama menjalani masa perkuliahan. Betul sekali. Nah, jadi di FTMM ini sudah 1 semester. Nah, di sini sudah ada 3 komunitas. Nah, seperti yang pertama di atas, itu ada Combo UA, yaitu Komunitas Robotika Universitas Airlangga. Nah, jadi Combo UA ini adalah organisasi yang memiliki visi utama dalam kompetisi robotika dan mengembangkan robot yang dijalankan oleh mahasiswa dari berbagai jurusan. Jadi, semua prodi di FTMM bisa ikut dalam komunitas ini. Nah,
ide untuk membuat komunitas ini itu untuk mendukung ilmu robotika dan antusias mengenai robotika di Indonesia, terutama di Universitas Airlangga. Nah, terus setelah Combo UA ada lagi yaitu e-sport FTMM. Wah, jadi komunitas e-sport FTMM ini untuk mendukung teman-teman yang punya skill bermain game. Nah, dan ingin mengikuti lomba-lomba terkait e-sport. Nah, jadi untuk di e-sport FTMM ini semua game dimainkan. Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang mempunyai bakat minat di sini. Nah, lalu ada lagi yaitu komunitas persekutuan doa FTMM. Nah, jadi dari UKM di Universitas Airlangga itu ada namanya UKM Kerohanian Kristen. UKM Kristen ini bernama UK3. Jadi menjadi pusat setiap persekutuan doa di setiap fakultas. Nah, untuk di FTMM sendiri dinamakan Persekutuan Doa FTMM PD FTMM. Nah, di sini diharapkan dapat menjangkau dan membina mahasiswa Kristen di FTMM. Nah, kedepannya akan ada komunitas baru sesuai bakat minat teman-teman nanti. Nah, jadi apakah komunitas yang akan datang? Nah, itu nanti bisa sesuai dengan minat bakat teman-teman. Nah, akan ada komunitas lain sesuai dengan bakat minat teman-teman nih. Nah, di setiap fakultas lain itu ada yang namanya BEM, BLM, dan HIMA. Nah, jadi ketiga ormawa ini akan sebentar lagi akan dibentuk. Nah, teman-teman yang ingin menambah pengalaman organisasi, yang sudah mempunyai pengalaman organisasi, ini peluang emas kalian untuk menjadi pilar-pilar sejarah dalam membentuk BEM, BLM, dan HIMA di FTMM. Jadi, kami semua menunggu calon kesatria Airlangga membuat sejarah baru di FTMM. Nah, sekian dari saya. Terima Keren kasih. banget Safardi, luar biasa. Ini memang eranya berkolaborasi ya. Jadi memang antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, connecting the dots ini ya. Kalau memang istilahnya bahasanya milenial sekarang, era collaboration. Mungkin mahasiswa yang satu dari jurusan tadi ada artificial intelligence, kemudian berkolaborasi dengan yang nanoteknologi, bisa memunculkan komunitas-komunitas baru yang bisa mengembangkan dirinya sendiri, baik dari soft skill, hard skill yang memang didapatkan di kelas, kemudian dari praktikum, tapi soft skill-nya juga diasah di sini gitu ya, Safardi ya. Ini luar biasa sekali. Bahwa ini bukti ya teman-teman ya, keseriusan FTMM dalam membina para mahasiswanya, bukan hanya ahli di bidang teori, kemudian praktikum, tapi secara soft skill dalam komunitas-komunitas, teman-teman tentu akan diterima dengan baik, seperti itu. Ini yang di berprestasi tadi, Harit sudah bergabung belum ya? Halo Harit. Passwordnya? Enggak ya. Silakan Harit, apakah sudah bergabung? Mbak Viro mungkin bisa langsung ke Farhan Wirakusuma. Oke, dengan Farhan di sini salah satu international class ya yang ada di FTMM. Halo Farhan, sudah bergabung? Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Boleh bercerita dong, kenapa sih dulu mantap hatinya ya melangkahkan kaki untuk melanjutkan Make Your Dreams Come True ini dari Universitas Airlangga menjadi salah satu sarana untuk mencapai kesuksesannya Farhan. Silakan. Apakah suara saya lancar, Bu? Clear, monggo. Oke. Sementara saya izin share screen ya, Ibu. Silakan. Permisi teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih dosen atas waktunya, begitu juga dekan dan wakil dekan. Saya di sini akan menceritakan mengapa saya memilih TSD sebagai jurusan saya, yaitu Teknologi Sains Data, dan mengapa saya memilih Fakultas FTMM. Jadi awalnya saya sangat mengidolakan seseorang yang kalian pasti kenal, yang namanya adalah Elon Musk. Saya melihat dia sebagai pionir untuk masa depan, di mana dia sudah membuat teknologi-teknologi maju dan juga
future plans untuk kita semua, untuk perkembangan bumi ini. Dan saya sangat menginginkan ilmu tersebut, dan salah satunya yaitu dengan memasuki teknologi sains data. Oke teman-teman, saya akan membicarakan tentang, saya akan sharing tentang di Universitas Airlangga ini selama semester 1, tentang global classroom saya selama pandemi ini. Jadi, just to bear in mind, from here and out, I will explain things in a bilingual language. So excuse me. So basically, I will be speaking that in the first place, me along with my 6 friends, as you can see in this PowerPoint, we came from different major. Yeah, one of my friends is Fatia, who is in the same group with me, and mostly to speak about online global classroom. It was at Atunet. Yeah, it was a program that has been built by University of Malaysia, UNIMED, to kindly discuss about what we can do in this pandemic, especially in the areas of academy. So I know it takes a lot of bravery to do this. Most of us sometimes get lost inside, whether we cannot speak, whether we're being shy, but to take part in a special occasion just like this, you gotta have those bravery, you gotta have those courage to build up your future. And one of my problems is that I am very shy. This is my first time to speak out to the world, whether can I be the ambassador of Universitas Airlangga? Am I worth it to be? So this is one of the stepping stones, so that I know that I can be the best of the best in my areas of expertise. I know there has been a long way to go, but I hope with me giving my experience just like this, it can give you all of you guys, calon Ksatria Airlangga, a chance to speak out to the world that when you know you step out of your comfort zone, especially right now in this during pandemic, I know it can be hard, but you know that there will be time, as a chance, a small chance, and you gotta take it. It's like you're gonna take the long way out or the short way in, because what I do, I take a long way out. I take the hard way. Yeah. If you wanna be great at this, then you gotta take the long way out. You're gonna be the best. So I choose this one of my stepping stone for you guys to know that we have the lead. When you guys know about the whole world, you will notice that we're not just facing between a national competition, but instead it's a global scale competition, right? So basically, you guys should have the courage to do so as me, as your senior, and all of my friends, to compete in a global scale competition. I hope you get what I mean, because if you try your best, you will know where your areas of expertise are. And that is all from me. I hope that I can make you guys motivated and stay in this, in your choice to choose FTMM as your faculty. Thank you. Well done. Thank you so much, Farhan, for the insightful speech. It was so inspiring, and hopefully all of the participants get new insight about choosing Faculty of Advanced Technology and Multidisciplinaries in Universitas Airlangga. And oke, teman-teman, memang luar biasa sekali ya bahwa baru saja kuliah tapi memang sudah terpapar banyak sekali kegiatan internasional untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skill mahasiswa yang ada di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Luar biasa, boleh dong diapresiasi tim dekanatnya ini, tim dosen yang hadir juga, matur nuwun sangat.
pertanyaannya memang banyak sekali nih, Ibu, Bapak dosen, Pak Dekan. Tapi mungkin yang mencakup semua pertanyaan adalah terkait akreditasi yang ditanyakan oleh siswa. Ini memang sangat kritis ya, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana cara FTMM menjamin kualitas dari FTMM untuk bisa bersaing dengan fakultas sejenis fakultas teknologi maju yang di universitas yang lainnya. Mungkin Pak Dekan ingin merespon? Jadi di akreditasi, ya, terutama akreditasi nasional dulu, itu dilakukan oleh BAN PT. BAN PT, tentu kita kan FTMM, itu kan baru berdiri. Pada saat akreditasi, itu yang dinilai, itu ada sumber daya manusia, meliputi dosen, kemudian tenaga kependidikan, kemudian sarana prasarana, jadi ada ruangan, fasilitas, alat, gitu ya. Kemudian ada mahasiswanya, kemudian juga nanti ada kegiatan alumni, gitu ya. Jadi banyak sekali, kalau tidak salah ada 7 poin yang dinilai pada saat akreditasi. Nah, sebagian poin itu sudah kita dapatkan. Jadi sumber daya manusia kita sudah cukup, didukung oleh dosen-dosen yang berkualitas, dari sisi kualitas maupun sisi kuantitas. Kemudian dari sisi sarana prasarana kita didukung oleh gedung yang sudah sangat layak, ya, dengan 10 lantai gitu ya, dengan peralatan yang cukup modern, ya, sehingga pada saat kita mendirikan itu BAN PT langsung melakukan menerima dengan yang namanya akreditasi minimum. Ya, tentu kita tidak bisa langsung akreditasi unggul gitu ya, karena memang kita belum punya mahasiswa, kita belum punya alumni gitu ya, kita belum punya sistem pendidikan, ya, belajar mengajar itu belum ada. Tetapi setelah kita dari akreditasi minimum, 2 tahun lagi nanti kita akan sudah punya mahasiswa, sudah punya proses belajar mengajar, itu akan menjadi poin yang sangat besar. Ya, saya yakinkan bahwa nanti 2 tahun itu akan dilakukan reakreditasi kembali, akreditasi minimum ini akan menjadi akreditasi yang unggul. Karena tentu Mbak Vero tahu, ya, adik-adik, Bapak Ibu silakan berkunjung ke Universitas Airlangga, terutama di kampus C, di gedung kuliah bersama yang baru. Jadi kita ada di sana, Bapak Ibu bisa lihat fasilitas yang kita punyai, kemudian dosen-dosen, ya, dosen-dosen yang ada. Kemudian nanti kalau sudah ada mahasiswanya, mahasiswa kita sudah punya satu angkatan. Ya, kalau Bapak Ibu bergabung ada 2 angkatan. Tentu dengan sistem pendidikan yang sudah kita siapkan, ya, kurikulum-kurikulum itu sudah ditelaah, baik dari dosen-dosen terbaik kita maupun dengan dosen-dosen mitra kita, baik dari universitas terbaik, dari ITB, ITS, kemudian juga dari luar negeri, ya, dari Malaysia, dari Jepang, kita melakukan komunikasi, jadi pembimbingan dibimbing oleh beberapa perguruan tinggi terbaik, ya, sehingga kita menghasilkan kurikulum yang cukup baik. Oleh karena itu, saya jamin nanti, insya Allah 2 tahun ke depan kita sudah melakukan reakreditasi dengan akreditasi unggul. Itu Mbak Vero. Ya, luar biasa, Prof. Memang ini siswa-siswi yang hadir, mahasiswa-mahasiswi yang hadir ini memang sudah luar biasa, sangat mencerminkan, memberikan gambaran terkait proses perkuliahan yang didapatkan selama di FTMM. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi ngobrol, Prof, ini ada juga video tentang apa sih yang mereka katakan pada mahasiswa-mahasiswi yang sudah berkuliah di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Selamat menyaksikan. Halo, kenalin nama aku Novara Indriani dari Prodi Teknik Industri. Buat kalian yang penasaran, apa aja sih yang dipelajari di Teknik Industri? Di Teknik Industri kita belajar tentang perencanaan dan perancangan pabrik, ekonomi teknik, quality control, manajemen proyek, perancangan sistem, dan masih banyak ilmu dan wawasan yang lain. Apa sih yang membuat aku tertarik masuk ke dalam Prodi Teknik Industri?
Karena ilmu dan wawasan yang didapat dalam teknik industri dapat diaplikasikan dimanapun. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu dan wawasan yang kita dapat kita aplikasikan untuk membuat hidup kita menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, kita juga bisa mengkombinasikan keterampilan teknis dan ketajaman bisnis. Sesuai dengan motto, Engineer make things, Industrial Engineer make things better. Jadi gimana teman-teman? Kalian semakin tertarik kan? Yuk belajar bareng di Teknik Industri FTM Webinar. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najma Takia Alia, berasal dari program studi Teknologi Sains Data Universitas Airlangga. Dalam program studi ini, saya mempelajari tentang computer science atau IT, matematika dan statistika, dan tentunya tentang business knowledge. Selain itu, ada banyak hal yang saya sukai dalam program studi ini. Salah satunya yakni karena saya merasa ada challenge tersendiri, di mana di sini kita berupaya untuk dapat menganalisis dan memodelkan sebuah data dari sebuah permasalahan dengan menggunakan teknik dan metode yang benar, yang nantinya agar dapat memberikan informasi keputusan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teknik Elektro Universitas Airlangga. Teknik Elektro pada dasarnya adalah bidang ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan penerapan sistem yang berkaitan dengan listrik dan elektronik. Seperti yang kita ketahui, teknik elektro adalah salah satu bidang ilmu yang penting dan populer untuk dipelajari karena perannya yang sangat penting di masyarakat. Selain itu, teknik elektro adalah salah satu bidang ilmu yang terus berkembang dan memiliki prospek karir yang menjanjikan. Beberapa mata kuliah yang sudah saya jalani selama 1 semester ini sangat menantang dan sangat menarik, seperti dasar pemrograman menggunakan Python, lalu instrumentasi listrik, di mana saya belajar tentang alat ukur dan sebagainya. Lalu di pengantar teknologi maju, di mana kita bisa mengenal prodi lain di bawah Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Saya sangat bangga menjadi bagian dari Teknik Elektro Universitas Airlangga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dika Meisha Maya Dewi dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Di video kali ini aku bakal jelasin kira-kira di Prodi Nano itu aku belajar apa aja kemudian apa yang buat aku senang belajar di Prodi Nanoteknologi. Nah, kalau pelajaran apa aja yang aku belajar ini banyak banget karena lingkupnya itu umum, terus tapi lebih mengkhususkan tuh di biologi, kimia dan juga di kimia. Karena namanya sendiri juga rekayasa kan, jadi kita rekayasa suatu material menjadi material yang lebih bermanfaat lagi. Terus apa yang buat aku senang belajar di nanoteknologi itu karena dosennya itu juga muda, terus juga pastinya pintar-pintar dan kompeten gitu. Terus kan juga nanoteknologi ini kan sebelumnya belum dieksplor di Indonesia gitu. Jadi aku mempelajari hal yang baru yang pastinya belum banyak orang tahu dan pastinya bermanfaat buat di kehidupan kita. Itu sih. Buat kalian yang tertarik di nanoteknologi, kalian join us. Dadah. Halo calon kesatria Erlangga, kenalin aku Haris. Aku Lina Talia. Saya Adi Makato, Samsul Arifin. Saya Andi Faiz Mafal Zain dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan angkatan 2020. Kenapa saya memilih jurusan ini di Universitas Erlangga? Dikarenakan saya yakin bahwa jurusan ini merupakan salah satu jurusan yang mampu menunjang masa depan saya di era revolusi industri 4.0. Dan hal yang paling aku suka di sini itu soalnya kita belajar tentang embedded system, dasar pemrograman, mekanika teknik, elektronika, deep learning, machine learning, dan IoT. Buat kalian yang nggak punya pengetahuan ataupun pengalaman di bidang robotika maupun kecerdasan buatan, kalian nggak perlu khawatir karena di sini kami belajar dari awal. Jadi nggak ada tuh yang namanya ketertinggalan. Also, one of the best thing di sini itu dosen-dosennya baik-baik parah. Untuk dosen-dosennya itu masih pada muda banget asli, jadi up to date banget metode pembelajarannya. Last but not least, yang bikin prodi ini tambah cakep itu prospeknya. Nah, kedepannya kita bisa jadi ahli robotika, AI engineer, tenaga ahli robotika, tenaga ahli kecerdasan buatan, robotics engineer. Nih, kalau aku mau jadi CEO startup berbasis kecerdasan buatan, kamu gimana? Jurusan ini cuma satu-satunya di Indonesia, boy. Jadi aku yakin masa depanmu kalau ngambil ini bakal cerah. So, apa lagi yang mau kalian tunggu? Yuk, gabung sama kami. Betul ya? See you guys. Apresiasi dong teman-teman yang ada di rumah. Videonya luar biasa sekali, FTMM sangat menginspirasi. Ini sayang sekali, kurang lebih sudah 1 jam untuk sesi live session sudah live melalui YouTube channel. Tapi untuk teman-teman yang masih pengen ngobrol melalui Zoom session ini masih dibolehkan. Tapi sebelum saya tutup di Zoom link YouTube channel Universitas Erlangga ini, saya ingin mengundang satu mahasiswa untuk bisa menyampaikan langsung ada closing statement. Mungkin dari Farhan, would you like to say something to our new? Okay. Yeah. So basically, to you all, I have one
simple quotes. It sounds just like this. So if you want to achieve as a champion, you got to take the long way out. You got to take the hard way in. So you got to give it up your best. When you know you have given up your best, that's when you know you have reached the state of champion. And that's for you guys. Wonderful. Thank you so much, Farhan. Safardi, ada yang ingin disampaikan? Singkat saja. Ya. Jadi untuk teman-teman calon Ksatria Airlangga, kami semua menunggu kehadiran kalian di FTMM Universitas Airlangga. Oke. Baik, ini dari Pak Dekan. Monggo, Prof. Dwi ada yang disampaikan di closing statement untuk YouTube channel Universitas Airlangga? Terima kasih Mbak Viro. Jadi singkat saja, FTMM merupakan fakultas masa depan. Selamat bergabung putra-putri terbaik Indonesia, calon Ksatria Airlangga, kita tunggu di kampus FTMM Universitas Airlangga. Terima kasih. Baik, matur nuwun sekali Prof. Dwi. Tapi untuk sesi selanjutnya teman-teman masih bisa ngobrol langsung dengan Bu Ika yang tadi memberikan penjelasan terkait presentasi apa sih prestasi mahasiswa FTMM. Tapi untuk live session yang ada di YouTube saya harus mengakhiri dulu. Matur nuwun sangat kepada seluruh jajaran Dekanat Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Saya sangat bangga sekali menyaksikan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga turut membanggakan Indonesia, turut membanggakan Universitas Airlangga. Jayalah selalu FTMM, jayalah selalu Universitas Airlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viro. Nggih, monggo saya nyuwun pamit dulu nggih. Terima kasih Mbak Viro. Nggih, sami-sami. Bu Ika, monggo, Prof. Retno, Bu Nikma, kan. Pertanyaannya masih banyak soalnya Bu dari adik-adik. Iya. Jadi saya lihat beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya sebutkan satu persatu, kemudian dari narasumber mungkin bisa menanggapi. Ini ada satu pertanyaan dari Ezar Alfaraihan dari Makassar. Ini mungkin Safardi bisa menjawab ya nanti. Berbicara mengenai Ormawa dan pengalaman organisasi di SMA, apakah sertifikat ketua atau pengurus dalam organisasi atau keorganisasian selama di SMA itu menjadi salah satu pertimbangan dalam tahap seleksi SNPTN? Jikalau memang ada dibandingkan dengan sertifikat peserta Olimpiade, manakah yang lebih dipertimbangkan? Oke, ini mungkin dari Bapak Ibu dosen dan juga sesuai dengan pengalaman Safardi Samsa selama seleksi SNPTN kemarin, bagaimana? Siapa dulu yang jawab, Mbak Ika? Mungkin dari pengalaman mahasiswa dulu. Safardi Samsa? Ya, permisi. Oke, jadi untuk pengalaman organisasi yang kalau ada sertifikat itu sangat membantu sekali dalam proses SNMPTN, apalagi terkait penyaringan pemilihan di sini sangat diperhatikan. Nah, namun kalau dari saya pribadi, saya masih kurang tahu ya mengenai apakah efek dari pengalaman organisasi bersertifikat ini sejauh apa dibandingkan dengan Olimpiade, dengan prestasi lain. Yang jelas itu sangat mempengaruhi sekali, di mana pengalaman organisasi ini juga menjadi hal yang penting bagi mahasiswa. Nah, begitu dari saya. Oke, baik. Dari Pak Dekan, Prof. Dwi mungkin bisa membantu menjawab. Terima kasih, Mbak Ika. Ini saya menyapa dulu Mas Tahta yang lagi di Jepang sana ya. Ini masih Mas Tahta, Assalamualaikum. Tadi saya lihat itu. Sehat-sehat. Gimana Mas Tahta? Oh, sudah keluar? Tuh, Mas Jada. Baik, ini saya langsung aja nggih. Pertanyaan mengenai sertifikat, apakah berpengaruh pada jalur masuk SNPTN? Ya.
sebaiknya dilihat penjelasan Pak Rektor saat pembukaan AEE ini. Di sana sudah dijelaskan semuanya oleh Pak Rektor. Jadi banyak faktor yang menjadi pertimbangan untuk penilaian SNMPTN ini, ya, prestasi-prestasi mahasiswa, prestasi-prestasi siswa, apalagi yang linier. Kalau prestasinya itu tingkat internasional dan itu merupakan lembaga yang sangat bagus, tentu itu menjadi pertimbangan utama. Kemudian juga sekolah, dari sekolahnya. Sekolah itu kan ada penilaian atau perankingan dari kementerian. Ya, itu juga menjadi pertimbangan. Tapi jangan khawatir. Kan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru itu ada berbagai jalur, ada SNMPTN, kemudian ada UTBK atau SBMPTN, kemudian ada jalur mandiri. Ya, karena sangat terbatas, seperti yang disampaikan Pak Rektor, kuota untuk masing-masing itu sangat-sangat terbatas karena terus terang apalagi FTMM ini sebagai fakultas yang baru, prodi-prodinya itu sangat diminati. Ya, tahun lalu sebagai informasi Mbak Ika bahwa kita yang baru berdiri saja itu jumlah peminat itu sudah hampir 2.000 peminat untuk satu prodi. Padahal kita tahu satu prodi itu daya tampungnya 100. Artinya dari 2.000 siswa yang mendaftar itu yang diterima adalah 100 saja, ya, 1:20. Itu baru tahun pertama. Nah, sekarang tentu karena informasi itu sudah sangat dipahami semuanya, hampir seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kita punya media sosial yang sangat gencar untuk berpromosi. Tentu tahun ini jumlah peminat tentu sangat tinggi. Ya. Oleh karena itu, seperti disampaikan tadi, jangan patah semangat, gitu ya. Tetap berusaha. Kalau tidak masuk SMPTN, masuk SBMPTN. Kalau tidak masuk SBMPTN, masuk jalur mandiri. Ya, kita siap memfasilitasi semuanya. Jadi PPMB ya atau sekarang AE ini manfaatkan semaksimal mungkin untuk komunikasi dengan panitia kira-kira yang tepat itu bagaimana. Karena seperti yang disampaikan Pak Rektor sangat terbatas untuk SNMPTN ini. Ya, itu Mbak Ika. Oke. Terima kasih Prof. Dwi. Jadi untuk adik-adik di sini yang bergabung tidak boleh patah semangat, terus mencoba dan berdoa. Masih ada waktu dan kesempatan kalian untuk memperbaiki dan juga berprestasi tentunya. Oke. Ini ada pertanyaan terkait teknik robotika. Ini mungkin untuk Bu Yutika. Apakah di teknik robotika dan kecerdasan buatan itu akan mempelajari coding sedalam prodi teknik informatika atau ilmu komputer? Oke, saya jawab langsung ya, Bu Ika. Untuk prodi teknik robotika dan kecerdasan buatan, karena basicnya adalah robotika dan juga kecerdasan buatan, pastinya untuk pemrograman atau coding, istilah adik-adik mahasiswa sekarang, adik-adik calon mahasiswa, itu juga akan dalam, karena mempelajari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu butuh skill pemrograman yang dalam, apalagi kita sampai membahas tentang deep learning, kemudian natural language processing atau pemrosesan bahasa alami yang biasanya kita gunakan ketika robot-robot itu akan berbicara seperti layaknya manusia. Nah, itu membutuhkan skill pemrograman yang advance, jadi tidak hanya yang basic, seperti itu. Oke. Jadi memang masih ada keterkaitan ya, namun untuk yang teknik robotika ini lebih fokus lah istilahnya. Iya, betul. Ini juga ada pertanyaan dari Danu Pradana dari Surabaya. Ini pertanyaannya kebetulan untuk prodi saya, Teknologi Sains Data. Apakah ada hubungannya dengan
teknologi sains data apakah ada hubungannya dengan sistem informasi dan coding. Oke, serta apa saja fasilitas yang kami dapatkan di jurusan teknologi sains data. Oke, jadi saya jelaskan lebih dahulu. Teknologi sains data ini adalah integrasi atau gabungan dari disiplin ilmu statistika, kemudian ilmu komputer, dan juga matematika. Jadi yang dipelajari secara garis besar adalah 3 hal itu. Apakah ada hubungannya dengan sistem informasi? Kebetulan saya S1 dari Prodi Sistem Informasi. Masih ada keterkaitannya, karena di sistem informasi kita juga belajar bagaimana caranya membuat program, bagaimana kita menganalisa suatu proses bisnis, dan ilmu-ilmu lainnya itu juga sebagai pendukung untuk di Prodi Sains Data ini. Kemudian untuk fasilitas yang didapatkan tentunya seperti yang dijelaskan oleh Dekan FTMM tadi, kami ada gedung yang sangat cukup bagus, kemudian fasilitas dari laboratorium, kemudian ruang kelas, itu sangat mendukung untuk aktivitas pembelajaran dan juga kegiatan mahasiswa. Jadi untuk segi fasilitas tidak perlu khawatir, FTMM merupakan fakultas baru dan juga fakultas yang maju seperti itu. Kemudian ada lagi ini pertanyaan terkait pembelajaran selama masa pandemi. Ada pertanyaan tentang bagaimana pembelajaran ketika dilaksanakan secara luring, bagaimana strategi yang diberlakukan fakultas dan kampus untuk memastikan kualitas pemahaman dan pengetahuan mahasiswa. Oke, ini secara luring berarti secara offline ya? Offline. Ini pertanyaannya online atau offline sebenarnya? Oke, mungkin dari Bu Madek 1 bisa menanggapi pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Ika, luar biasa pertanyaan adik-adik. Pasti mahasiswa ini sudah rindu dengan pembelajaran offline, gitu ya. Nah, jadi kita juga menyadari bahwa kondisi pandemi masih terjadi, tapi kita berdoa mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya pandemi sudah berakhir. Tetapi adik-adik, pembelajaran di FTMM itu kurang dekat. Oke. Sudah dengar? Jelas suaranya? Jelas, Bu Nikma. Jelas, Bu. Oke, baik. Jadi pembelajaran sistem bentuk pembelajaran blended learning itu kita aplikasikan gitu ya. Semester 2 ini karena memang kondisi masih belum memungkinkan, kita masih kita upayakan online, tetapi ada beberapa mata kuliah yang memang capaian pembelajarannya harus hadir di laboratorium, kita siapkan pembelajaran offline gitu ya. Nah, bagaimana strateginya? Nah, tadi kan sudah disampaikan Pak Dekan bahwa Pak Rektor, pimpinan ini mendukung dengan sarana dan prasarana. Nah, alhamdulillah insya Allah nanti kita akan pindah punya gedung baru, dan di situ laboratoriumnya juga cukup luas gitu ya. Jadi pembelajaran offline itu juga akan dilakukan, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Jadi ada perbandingan antara jumlah ruangan dengan jumlah mahasiswa begitu. Jadi sistem pembelajaran blended learning tetap digerakkan. Gitu. Jangan khawatir. Gitu. Jadi pembelajaran memastikan bagaimana mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Gitu ya. Jadi itu fungsi moto istilahnya tujuan pembelajaran di UNER gitu ya. Penjaminan mutu di dalam proses pembelajaran itu menjadi prioritas atau yang utama. Gitu. Jadi pembelajaran online dan offline akan dilakukan di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin UNER. Gitu Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Nikma. Ini tadi Bu Ika sepertinya internetnya mati, jadi saya coba backup dulu. Jadi memang seperti itu ya adik-adik calon mahasiswa, Bapak Ibu guru yang penasaran dengan bagaimana sih FTMM melaksanakan proses belajar mengajar pada saat pandemi ini. Kebetulan saya juga salah satu orang yang membantu
FTMM khususnya di bidang e-learning. Jadi jangan khawatir, e-learning Universitas Airlangga modelnya tidak hanya memberikan materi dosennya, tapi juga berinteraksi lewat video, chat, kemudian ada Zoom-nya juga. Jadi kita kolaborasikan semua learning management system yang ada di Universitas Airlangga. Jadi tidak usah khawatir untuk perkuliahan online yang dilaksanakan di masa pandemi ini. Semuanya sudah siap. Jadi kita siap menyambut adik-adik Aditya. Hai Aditya. Untuk informasi mata kuliah dapat diakses lewat mana? Terima kasih. Sama-sama. Untuk informasi mata kuliah dari kelima program studi yang ada di FTMM ini bisa diakses di website kita. Bisa diakses sekarang juga, ftmm.uner.ac.id. Berikut mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihannya. Jadi bisa diakses, bisa dilihat mana mata kuliah untuk program studi teknologi sains data, teknik robotika dan kecerdasan buatan bisa diakses di ftmm.uner.ac.id. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika saya memiliki sertifikat juara nasional robotika dan saya memilih prodi. Iya, yang mana Bu Ika? Dilanjutkan saja Bu Yutika. Lanjutkan Bu Yutika. Oh iya, sebentar. Setelah ini Bu Ika. Bagaimana jika saya memiliki sertifikat juara nasional robotika dan tinggi daripada saya? Apakah UNER akan mengambil ketiganya? Nama saya Fariski dari Sidoarjo. Terima kasih pertanyaannya, Fariski. Apakah Bapak Ibu Wakil Dekan akan membantu menjawab pertanyaan ini? Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan. Apakah sertifikat juara nasional robotika ketika saya kira tadi sudah dijelaskan. Tadi lihat aja di pembukaan Bu. Putus-putus ya internet saya. Iya, Prof. Putus-putus. Monggo Bu Adik 3, Prof Retna mungkin yang agak. Matur nuwun Pak Dekan, ya insya Allah tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Dekan Bu Yutika bahwa memang pertimbangannya banyak. Pertimbangannya kalau misalkan itu memang harus linear nih, dengan prodi yang akan dan yang jelas minimal memang harus nasional. Misalnya luar ya nggak bisa gitu ya. Jadi memang nasional. Syukur kalau ada prestasi nasional. Tapi itu pun juga bukan satu-satunya, termasuk salah satunya juga track record alumni sekolah itu ketika melakukan pembelajaran di prodi tersebut. Ya, kadang-kadang biasanya masuk tapi diterima kemudian tidak dimasuki, itu juga menjadi pertimbangan kami gitu. Atau masuk berdasarkan nilai rapot, nilai rapot kemudian juga beberapa prestasi, ternyata begitu masuk kita di UNER, dia tidak menunjukkan kesesuaian antara rekomendasi rapot dan kemudian nilai tadi, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Makanya pesan saya, itu siapapun yang nanti memang mempunyai tiket masuk ke SNMPTN di prodi kita, tunjukkan semakin mungkin bahwa prestasinya bagus, sehingga nanti akan menjadi golden ticket untuk adik-adik kelasnya di masa-masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Jadi memang menurut saya, saran saya bersaing siapnya tidak untuk SNMPTN, siaplah untuk SBMPTN. Ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, SNMPTN kuotanya hanya sedikit, sekitar 20% gitu ya. Padahal nanti di Mandiri itu ada sekitar 50%. Dan insya Allah mungkin biasanya juga memberikan beasiswa Pak Dekan ya, walaupun sendiri ya, asal memang
aplikasinya bagus. Jadi yang penting bagaimana caranya adik-adik bisa masuk dulu, ya. Nanti beasiswa pendanaan itu insya Allah ada, gitu ya. Apalagi kalau adik-adik nanti aktif di PKM, aktif dan sebagainya, itu bisa cari duit sendiri, gitu, istilahnya. Mungkin seperti itu. Karena tadi ada pertanyaan juga itu yang terkait dengan bagaimana saya pengen masuk kalau dengan mandiri tidak kuat biayanya gitu. Jadi nanti biasanya cicil ya dan sebagainya gitu. Yang penting gimana caranya bisa masuk dulu. Itu Bu Yutika. Gitu. Ya. Terima kasih Bu Prof. Retna, Prof. Dwi. Mungkin saya kembalikan ke Bu Ika yang sudah kembali ke forum. Terima kasih Bu Yutika, Pak Dwi dan juga Prof. Retna dan juga Wadik 1 kita Bu Nikma. Karena kita waktu sudah terbatas, sudah mencapai pukul 5 dan beberapa adik-adik sekalian masih ada yang butuh waktu sholat ya. Jadi saya rasa sudah cukup dan pertanyaan saya lihat juga banyak yang mirip tentang akreditasi dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir, kami sangat responsif menjawab semua pertanyaan dari kalian semua. Kalian bisa akses sosial media kita di Instagram, kemudian juga di Twitter dan juga di Facebook. Dan kami juga masih standby di booth di AEE sampai tanggal berakhirnya AEE. Jadi silakan datangi, kunjungi booth kami FTMM. Oke. Sebelum saya tutup, Bu Ika bisa menambahkan, Bu Ika? Ini Prof, silakan. Jadi tadi Mas Wirahuda belum menyampaikan, mungkin bisa sebelum ditutup bisa 1 menit gitu yang tadi terlepas ya. Mungkin nggak usah dalam bentuk presentasi, mungkin bisa menyampaikan itu yang 1 menit. Kemudian yang berikutnya insya Allah kami menyediakan goodie bag dan beberapa hadiah menarik untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang oke gitu ya, nanti akan dikawal oleh teman-teman di FTMM, begitu mungkin, Wika. Nanti akan dihubungi lewat sosmed kita ya, untuk yang itu. Kita koordinasi dengan timnya Mbak Viro. Nanti karena yang di YouTube channel juga sudah dicek beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik, nanti akan dapat hadiah menarik dari kami. Gitu. Baik, Prof. Oke. Tadi ada dari 1 mahasiswa, Haris, kalau tidak salah yang masih belum presentasi. Iya, Ibu. Oke, silakan Haris. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Harits Aufabian Fawas dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2020. Saya milih Prodi ini pastinya dengan banyak pertimbangan. Cuman alasan yang paling utama saya milih Prodi ini itu karena saya udah berkecimpung di dunia robot sejak SD. Jadi saya pikir ini passion saya gitu. Ini contoh beberapa kompetisi robotika yang pernah saya ikuti. Ini ada RoboCup tahun 2015 di Hefei, China. Lalu ada RoboCup tahun 2016 di Leipzig di Jerman. Lalu juga ada RoboCup tahun 2017 di Nagoya, Jepang. Nggak cuma itu, di kuliah pun saya juga turut ikut beberapa kompetisi. Dan walaupun baru 1 semester, saya sudah menjuarai 2 kompetisi, yakni juara 1 sosialisasi hoax COVID-19. Jadi walaupun kita jurusan teknik yang mungkin nggak ada kaitannya dengan kesehatan dan isu-isu sosial seperti ini, tapi kita sebagai manusia tetap harus peduli. Lalu habis itu saya juga juara 2 untuk kategori transporter robot pada ajang Pekan Pemuda Nasional tahun 2020. Nggak cuma itu, di sini saya juga berusaha untuk mewadahi teman-teman sekalian yang ingin berkembang di bidang robotika dengan cara membuat sebuah organisasi bernama Kombo UA atau Komunitas Robotika Universitas Airlangga. Jadi teman-teman sekalian kalau mau masuk prodi ini itu boleh banget, dan di sini kami sangat welcome dan membantu kalian semua untuk bisa berkembang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya Harits Aufa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aufa. Oke, itu sekaligus sesi terakhir dari acara live session FTMM pada hari ini. Sebelum saya tutup, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber untuk acara hari ini, mulai dari Dekan FTMM, kemudian Wakil 1 dan Wakil Dekan 2, beserta seluruh yang terlibat membantu dalam kesuksesan acara live session FTMM pada hari ini. Dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa hebat kita, mahasiswa FTMM, terus berkarya dan terus berprestasi. Oke, sekian dari saya selaku perwakilan dari FTMM dan selaku perwakilan dari panitia live session FTMM dalam Educational Expo 2021. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di acara FTMM selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu ya di FTMM adik-adik semuanya. Semoga terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Amin. Mohon doanya. Terima kasih Bu. Mohon doanya Bu. Amin. Kita ya. Juga dimudahkan dan bisa. Amin. Makasih Mas Safar, Mas Alif, sama satunya Aufa ya. Mas Haris, Prof ya. Ya, ini itu bisa jadi temannya Bu Ika ini, Mas apa? Mas Muhammad ya. Bentar. Oke, Bu Chandra, makasih. Oke, sami-sami, Bro. Mas Riza, Bu Yutika, Pak Dekan, semuanya. Bu Dini, tak pikir sakit Bu Dini. Nggak pernah komen. Pikir sakit, sehat semuanya. Sehat. Bu Ika matur nuwun, nggih. Makasih banyak. Hebat-hebat ini. Punya anak-anak hebat ini. Iya, hebat-hebat semua. Luar biasa. Kita, Bu.